Perkenalkan, nama saya Muhammad Edi Putra dengan NIM 2923003. Tugas saya yaitu pembuatan artikel perhitungan tabel stasiun. Perkenalkan, nama saya Yudi Alamsyah dengan NIM 2923007. Job saya perhitungan pada tabel antrian dan presentasi. Hai, kenalkan nama saya Muhammad Fakir Ramadan, NIM 2923009. Job saya sebagai sesi dokumentasi. Dan saya Endra Andriana, NIM 2923004. Job saya membuat laporan sistem antrian. Like jerseys, talk on the net, but they move too wordy. I just run laps when they get done dirty. I don't chase trends, I set them facts. Man talk pace, but they ain't built for the tracks. I don't need luck, that's plan and graph. Came from scraps, now I'm lapping the pack. If we talk top spot, that's me, no debate. Came in clutch when they folded from weight. Race any man, he ain't matching my burst. Check that scoreboard, bro, I'm first. I'm a second place, that's foreign. Early morning, training, storming. Ain't no breaks in the field, I'm scoring. Whole league shook when they saw my performance. They want latar belakang dari penelitian kami. Yang pertama, perpustakaan memiliki peran penting sebagai pusat informasi dan pendukung kegiatan akademik di perguruan tinggi.
Perpustakaan juga melayani banyak pengunjung setiap hari untuk melayani peminjaman, pengembalian buku dan informasi. Sistem ini diharapkan meningkatnya jumlah mahasiswa, menyebabkan tantangan pada sistem pelayanan terutama saat jam sibuk. Antrian yang tidak terkelola dapat menyebabkan waktu tunggu lama, ketidakpuasan pengunjung dan penurunan pelayanan. Sehingga diperlukan pendekatan ilmiah untuk menganalisis sistem antrian menggunakan teori antrian atau queuing teori dan simulasi komputer. Penelitian ini menggunakan model M1 dengan sistem layan satu tiket atau single server untuk menghemat waktu tunggu, waktu pelayanan, dan tingkat efisiensi pelayanan di perpustakaan Bung Hatta. Selanjutnya, rumusan masalah. Dalam penelitian terdiri dari 4 poin utama, yaitu untuk bagaimana kedatangan dan waktu pelayanan pengunjung di perpustakaan Bung Hatta. 2. Bagaimana hasil simulasi antrian pada sistem pelayanan perpustakaan. 3. Berapa nilai parameter kinerja sistem seperti rata-rata antrian AQT, rata-rata waktu dalam sistem atau WS, dan tingkat idle time petugas perpustakaan. Dan keempat, apa rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Tujuan dari penelitian ini yang pertama mengetahui pola kedatangan pengunjung dan karakteristik pelayanan. 2. Membangun model simulasi antrian berdasarkan data aktual. 3. Menghitung parameter kinerja sistem antrian. 4. Memberikan rekomendasi perbaikan layanan bagi pengelolaan perpustakaan. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, sejarah dan konsep dasar antrian. Teori antrian atau queuing teori berkembang pada awal abad ke-20 oleh Agner Klarup Erlang, seorang ahli matematika dari Denmark. Pada tahun 1909, Erlang memperkenalkan model matematis untuk menganalisis kapasitas layanan telepon berdasarkan pola permintaan pelanggan. Antrian terjadi ketika jumlah permintaan layanan lebih besar dibandingkan kapasitas pelayanan tersedia. Sistem antrian terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama, proses kedatangan atau arrival proses. Ini menggambarkan pola masuknya pelanggan ke sistem, biasanya mengikuti distribusi Poisson. Lalu yang kedua, mekanisme pelayanan atau service mechanism. Ini meliputi jumlah petugas, waktu pelayanan, dan aturan pelayanan seperti FIFO, first in, first out, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, kapasitas sistem dan populasi sumber. Ini menunjukkan jumlah maksimum entitas dalam sistem serta sumber pelanggan yang datang. Yang kedua, notasi kendali dan klasifikasi model antrian. David George Kendall tahun 1953 memperkenalkan notasi standar untuk mengklasifikasikan model antrian menggunakan format A, B, C, D, E. Setiap notasi menunjukkan karakter tertentu seperti pola kedatangan, pelayanan, jumlah server, kapasitas sistem, dan populasi sumber. Simbol dalam model antrian, yang pertama M untuk Markovian atau eksponensial, yang kedua D untuk deterministik atau konstan, yang ketiga G untuk distribusi umum atau general, dan yang keempat tak terhingga untuk tak terbatas. Model yang menggunakan MM1, kedatangan mengikuti Poisson. Waktu pelayanan eksponensial menggunakan server atau satu server atau single server. Kapasitas dan populasi sumber tidak terbatas. Pada penelitian digunakan model MM1 karena sistem pelayanan perpustakaan Bung Hatta menggunakan satu loket pelayanan atau single server dengan pola kedatangan dan pelayanan diasumsikan mengikuti distribusi eksponensial. Selanjutnya Android. Landasan teori. Untuk yang ketiga yaitu parameter kinerja sistem antrian. Parameter kinerja digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas layanan dalam sistem antrian. Parameter yang digunakan yaitu yang pertama tingkat kedatangan. Yang pertama tingkat kedatangan. Simbolnya yaitu lambda dengan rumus lambda sama dengan 1 dibagi rata-rata inter arrival time. Itu untuk
menghitung rata-rata jumlah pengunjung datang per satuan waktu. Yang kedua yaitu tingkat pelayanan, simbolnya MU dengan rumus MU sama dengan 1 dibagi rata-rata service time. Digunakan untuk menghitung rata-rata jumlah pengunjung yang dapat dilayani. Yang ketiga yaitu traffic intensity dengan simbol P atau RHO. Rumusnya yaitu P sama dengan lambda dibagi MU. Itu digunakan untuk mengukur tingkat kepadatan sistem. Yang keempat yaitu average queuing time dengan simbol WQ atau AQT. Rumusnya WQ sama dengan lambda dibagi MU buka kurung MU dikurang lambda. Digunakan untuk menghitung rata-rata waktu tunggu dalam antrian. Yang kelima yaitu average system time. Satu dibagi MU. Digunakan untuk rata-rata total waktu dalam sistem. Yang keenam yaitu average queue length. Simbolnya yaitu LQ. Rumusnya LQ sama dengan lambda dikali WQ, jumlah pengunjung dalam antrian. Yang ketujuh yaitu average number in system, simbolnya LS. Rumusnya LS sama dengan lambda dikali WS. Digunakan untuk rata-rata jumlah pengunjung dalam sistem. Yang ke-8 yaitu service point idle rate. Rumusnya yaitu SPIR. Simbolnya SPIR, rumusnya yaitu SPIR sama dengan total idle time dibagi total time dikali 100. Digunakan untuk presentasi waktu kosong petugas. Yang keempat yaitu ada simulasi antrian. Simulasi antrian adalah metode untuk meniru sistem antrian secara virtual tanpa mengganggu sistem nyata. Digunakan untuk menganalisa sistem yang kompleks dan menguji kondisi layanan. Terdapat 3 proses utama, yaitu yang pertama arrival event, digunakan untuk pengunjung datang. Yang kedua ada service begin event, yaitu mulai dilayani. Dan yang ketiga departure event, selesai dilayani. Data simulasi yang digunakan yaitu meliputi kedatangan, waktu pelayanan, waktu tunggu, idle time, dan system time. Pada single server, pengunjung akan menunggu jika petugas masih melayani pengunjung lain. Yang kelima yaitu perpustakaan sebagai sistem layanan. Perpustakaan merupakan sistem layanan antara pengunjung dan petugas. Pengunjung membutuhkan layanan seperti peminjaman buku, pengembalian buku, pencarian informasi atau referensi. Kemudian pengunjung dilayani dengan pelayanan yang berbeda-beda tergantung kebutuhan pengunjung.
jam sibuk perpustakaan Bung Hatta biasanya terjadi pada pukul 8 sampai 10 dan pukul 1 sampai 2. Kemudian simulasi dilakukan untuk mengetahui efisiensi sistem antrian perpustakaan Bung Hatta. Selanjutnya yaitu pelaksanaan observasi dan wawancara. Penelitian dilaksanakan di perpustakaan Bung Hatta Bukit Tinggi dalam 2 tahap, yaitu yang pertama pada tanggal 6 Mei 2026 menentukan judul penelitian dan lokasi observasi, pembagian tugas anggota kelompok, dan pengajuan surat izin penelitian ke perpustakaan. Yang kedua yaitu pada tanggal 13 Mei 2026 seperti pengambilan data pengunjung perpustakaan, pre-processing dan cleaning data, kemudian validasi data dan penyusunan tabel simulasi antrian. Untuk yang ketiga yaitu metode pengumpulan data. Yang pertama ada observasi langsung, mengamati layanan perpustakaan. Yang kedua ada data sekunder, yaitu menggunakan administrasi pengunjung. Dan yang ketiga wawancara informal, seperti menggali informasi jam sibuk dan layanan perpustakaan. Kemudian untuk hasil penelitian, yang pertama gambaran umum data pengunjung. Observasi dilakukan di perpustakaan Bung Hatta selama 1 hari penuh, mulai dari pukul 8:03 sampai pukul 4. Tercatat sebanyak 50 data pengunjung yang menggunakan layanan perpustakaan. Sistem pelayanan menggunakan single server atau satu loket dengan metode FIFO, yaitu first in first out. Data yang dikumpulkan meliputi arrival time, service time, waiting time, idle time, dan system time. Waktu pelayanan berkisar antara 2 sampai 10 menit tergantung jenis. Sebagian besar pengunjung langsung dilayani, hanya 4 pengunjung mengalami antrian. Untuk materi selanjutnya pada AD dipersilakan. Baiklah, selanjutnya itu tabel data hasil penelitian. Pada tabel ini terdapat kolom nomor atau nomor iterasinya. Yang kedua nama mahasiswa atau nama pengunjungnya. Yang kolom ketiga yaitu jadwal tibanya. Yang keempat yaitu service time atau lama waktu pelayanan. Selanjutnya yaitu arrival time dengan rumus waktu kedatangan pertama dikurang waktu kedatangan kedua. Kolom selanjutnya yaitu service begin, yaitu max dari arrival time dan juga service end. Selanjutnya kolom service end yaitu service begin ditambah waktu pelayanan. Selanjutnya waiting time, service begin dikurang arrival time. Untuk idle time itu max dari arrival time dikurang service end. Yang terakhir adalah sistem waiting. Waiting time ditambah waktu pelayaran. Next. Selanjutnya itu analisis parameter kinerja sistem antrian. Parameter pertama yaitu average queue time atau AQT,
dengan rumus TQT per N. Perhitungannya yaitu 5 dibagi 50, hasilnya yaitu 10 menit atau 0,10 menit. Parameter kedua yaitu average system time dengan rumus TST per N. 200 perhitungan 265 per 50, hasilnya itu 5,30 menit. Parameter selanjutnya itu total queuing time dengan rumus sigma WT atau waiting time. Dengan perhitungan 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 2, hasilnya 5 menit. Perhitungan selanjutnya itu total system time dengan rumus sigma system time. Perhitungannya seluruh sistem time. Hasilnya itu 265 menit. Yang terakhir itu service point idle rate dengan rumus idle time dibagi total simulasi dikali 100%. Dengan perhitungan 224 dibagi 484 dikali 100% dengan hasil 4,628. Next. Next, Fari. Yang kelima yaitu hasil perbandingan parameter teoritis. Rata-rata inter-arrival time yaitu 9,8 menit. Lambda sama dengan 9,88 menit sama dengan 6,07 pengunjung per jam. Rata-rata service time yaitu 5,30 menit. dibagi 5,30 sama dengan 11,32 pengunjung per jam. Traffic latensinya P sama dengan 6,07 dibagi 11,32 sama dengan 0,536. Dengan nilai P yang sama dengan 0,536, sistem antrian berada dalam kondisi stabil. Next, Fari. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yudi. Baiklah, selanjutnya adalah rekomendasi perbaikan sistem antrian. Yang pertama ada optimasi petugasan berdasarkan pola kedatangan. Dari data publikasi kunjungan disarankan pengelola menerapkan penjualan yang dinamis pada peak hour atau jam padat seperti pagi hari, dan penempatan petugas tambahan diperlukan untuk memangkas antrian. Sementara pada jam sepi, petugas dapat dialihkan secara efisien ke tugas back office. Lanjut, yang kedua ada penerapan sistem antrian digital. Sistem ini tidak hanya menerapkan jalur pengunjung, tapi juga memberikan transparansi melalui nomor antrian digital dan estimasi waktu secara real time. Hal ini secara psikologis mengurangi beban tunggu pengunjung. Selanjutnya ada pengembangan layanan mandiri atau self-service. Jika melihat hasil simulasi nilai PKT atau rata-rata waktu antri saat ini sebenarnya sudah sangat rendah, yang berarti performa sistem sudah cepat. Namun untuk mengantisipasi pertumbuhan pengunjung di masa depan, perpustakaan perlu mulai mengadopsi teknologi self-service seperti mesin peminjaman otomatis guna mengurangi beban loket manual. Selanjutnya ada pemanfaatan idle time petugas dengan cara salah satu tingginya nilai SPR atau waktu menganggur petugas yang mencapai 4,8%, angka hampir menyentuh setengah dari operasional dikompensasikan untuk dialihkan ke aktivitas pengembangan perpustakaan yang produktif seperti proyek digitalisasi koleksi atau pembaruan katalog.
Selanjutnya ada evaluasi berkala sistem antrian. Karena pola kedatangan pengunjung bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu, pengolah disarankan melakukan pengumpulan data antrian secara rutin, misalnya semasa atau mengevaluasinya kembali menggunakan pendekatan simulasi seperti yang diterapkan dalam penelitian ini. Selanjutnya, Fari. Kesimpulan dari penelitian ini, berdasarkan hasil simulasi antrian, sistem layanan perpustakaan buah harta tergolong efektif dan stabil, dengan rata-rata waktu tunggu pengunjung hanya 0,10 menit, dan rata-rata waktu dalam sistem sebesar 5,30 menit. Jadi waktu pengunjung hanya 4 pengunjung yang mengalami antrian. Nilai SPR sebesar 46% menunjukkan kapasitas pelayanan masih memadai, sedangkan traffic intensity sebesar 0,536 menandakan sistem berada pada kondisi stabil. Secara keseluruhan, layanan perpustakaan telah berjalan cepat, responsif, dan efisien dalam melayani pengunjung. Lanjut. Sekian. Baiklah, mungkin sekian pemaparan dari materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.